Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah sebelumnya kita membahas bahwa istri ayah bagian dari mahram mu'abbad, selanjutnya adalah tentang ibu mertua. Ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 23, dinyatakan bahwa ibu mertua atau mertua, orang tua istri, ini tergolong sebagai mahram mu'abbad. Tidak hanya orang tuanya saja, tapi lanjut ke atas, neneknya juga. Para ulama fikih dari 4 mazhab yang besar, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, menyatakan bahwa kemahroman antara seorang laki-laki dengan ibu mertuanya bisa terjadi jika dia dan istrinya pernah berhubungan suami istri dengan sah. Artinya mereka pernah berjima setelah akad nikah yang sah terjadi. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 36 halaman 213. Akan tetapi para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama fikih yang 4 mazhab tadi berbeda pendapat dalam kasus di mana laki-laki itu menikahi seorang wanita dengan akad nikah yang sah. Lalu tak lama kemudian diceraikannya istrinya atau istrinya meninggal sebelum mereka pernah melakukan hubungan intim. Para ulama berbeda pendapat di mananya di dalam hal apakah laki-laki itu tetap menjadi mahram mu'abbad bagi ibu mertuanya atau tidak. Selain itu, Imam mazhab yang 4 juga berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang pernah berzina dengan seorang wanita. Apakah zina itu menyebabkan kemahraman antara dirinya dengan ibu dari wanita yang dizinai? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mazhab Hanafi, ulama dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita atau pernah menyentuhnya atau menciumnya dengan syahwat atau melihat kemaluannya dengan syahwat, maka semua perbuatan itu akan menjadikannya mahram mu'abbad dengan ibu dan anak perempuan dari wanita yang dizinai. Nah, ini pendapat mazhab Hanafi ini hampir sama dengan pendapat mazhab Hambali. Bahkan mazhab Hambali cukup lebih ekstrim ya, dengan mengatakan bahwa homoseksual dan lesbi juga bagian dari zina yang menyebabkan kemahraman. Dalil yang mereka gunakan itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Marwiya anna rajulan qala ya Rasulullah inni qad zanaitu bi imra'atin fil jahiliyah apa ankahu ibnataha qala la ara zalika wa la yasluhu an tankaha imra'atan tattala'u min ibnatiha ala ma tattala'u 'alaiha minha. Jadi suatu riwayat mengatakan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sesungguhnya aku telah berzina dengan seorang wanita di masa jahiliyah. Apakah aku boleh menikahi anaknya?" Beliau menjawab, "Aku tidak setuju dengan itu dan tidak boleh kamu menikahi dari anak hasil zina seperti halnya kamu menikahi wanita yang kau zinai tersebut." Dalil kedua, mereka mengatakan ya, bahwa zina merupakan sebab adanya keturunan. Maka penetapan kemahramannya dikiaskan dengan selain zina seperti pernikahan, dan keharaman zina itu tak berpengaruh. Dalilnya adalah kias, yaitu sepakat ulama mazhab Hanafi dan Maliki ketika seorang wanita dukhul atau jima dengan akad yang rusak atau akad yang tidak sah, maka secara tidak langsung akan terjadi mahram dengan jalur pernikahan meski jima yang dilakukan pada dasarnya adalah haram. Selain itu, kelompok pertama ini ya mazhab Hanafi dan Maliki ini malah juga menggunakan hadis Rasul dengan mengatakan siapa yang melihat kemaluan wanita maka tidak halal baginya untuk menikahi wanita itu dan juga tidak boleh menikahi anak perempuan dari wanita itu. Nah, dalam mazhab ini perbuatan zina maupun perjumbuhan yang mengarahkan pada zina sudah cukup untuk menjadi syarat terjadinya kemahraman dengan jalur musyawarah. Akan tetapi jika dari hasil perzinahan itu lahir anak laki-laki, maka ibu dan anak perempuan dari wanita yang dizinai tidak lantas
menjadi mahram bagi anak laki-laki yang lahir dari perzinahan itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 halaman 274 sampai 275. Jadi kalau misalnya dicontohkan ini, seorang laki-laki kita katakan namanya A berzina dengan B, seorang janda yang punya anak perempuan. Kemudian dari hasil zina itu lahir anak laki-laki yang bernama C. Maka dalam mazhab Hanafi, sebab terjadinya zina itu, si A, ayahnya tadi, laki-laki tadi, otomatis menjadi haram untuk menikahi ibu dan anak perempuan dari si B. Wanita yang dizinai itu, akan tetapi C tidak berada di posisi sebagaimana ayahnya yang A. Karena perbuatan zina yang dilakukan ayahnya tidak lantas menjadikannya mahram bagi ibu dan anak perempuan si A. Kita ulangi sekali lagi ya. Dalam mazhab Hanafi, ini ingat ya, dalam mazhab Hanafi, sebab terjadinya zina itu ya, contoh zina, si A berzina dengan si B. Lalu kemudian si B ini adalah janda ya, perempuan, jadi ini janda punya seorang anak perempuan. Kemudian anak dari hasil zina itu lahirlah seorang laki-laki bernama si C. Maka otomatis si A tadi menjadi haram menikahi ibu dari si B, si janda tadi, dan haram menikahi anak perempuannya. Tapi kondisi ini tidak berlaku terhadap si C, anak dari hasil zina dengan si B tadi. Tidak berlaku buatnya bahwa dia tidak boleh menikahi neneknya atau anak perempuannya. Nah, ini tidak berlaku untuk si C. Ini kajiannya dalam fikih mazhab Hanafiyah. Sehingga kalau kita kaji lagi nanti dalam kitab Al-Mughni jilid 6 halaman 576 577 yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, bahwa mazhab Hanafi dan Maliki itu sepakat bahwa jima itu dapat menjadi sebab terjadinya kemahraman. Baik jima itu terjadi di dalam pernikahan yang sah atau di luar nikah. Maka jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan ibu mertuanya atau ibu dari istrinya atau dengan anak perempuan dari istrinya, maka pasca perzinahan itu laki-laki itu menjadi mahram mu'abbad bagi istri. Dan oleh sebab itu wajib baginya untuk memutuskan tali pernikahan dengan istrinya. Jika tidak, maka seorang qadhi atau hakim mahkamah syariah harus memisahkan keduanya. Sekali lagi saya katakan ini dibaca di dalam kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Saya temukan di jilid 6 halaman 576 sampai 577. Nah, pendapat dua lagi tadi mazhab Hanafi dan Hambali. Bagaimana dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i? Nah, dalam mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa zina tidak menjadikan kemahraman dari sisi manapun. Maka jika pun ada kasus di mana seorang laki-laki berzina dengan wanita, maka itu tidak lantas menjadikan mahram bagi ibu atau anak perempuan dari wanita yang dia zinai. Tidak juga terjadi kemahraman antara wanita yang dizinainya itu dengan ayah atau anak laki-laki dari seorang laki-laki yang menzinainya. Seandainya juga ada seorang laki-laki berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuan dari istrinya, atau bahasa kita anak tiri, maka perbuatan zina itu tidak menjadikannya mahram mu'abbad dengan istrinya. Hal itu berdasar pada hadis Nabi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan seorang wanita di luar pernikahan atau berzina, apakah boleh menikahi anak perempuan dari wanita yang pernah ia zinai itu? Juga bertanya mengenai laki-laki yang menzinai seorang anak perempuan, apakah boleh menikahi ibu dari anak perempuan yang dia zinai itu? Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbuatan haram yaitu zina tidak mengharamkan perbuatan halal. Sesungguhnya yang bisa menjadikan kemahraman itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam pernikahan yang halal. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, jadi Rasul mengatakan la yuhramul haram al halala innama yuhram ma kana binikah. Dan sesungguhnya ada hubungan kemahraman dari jalul musaharah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dapat mempererat hubungan tali persaudaraan, mempererat kekerabatan antara dua keluarga yang disatukan dalam pernikahan. Sedangkan zina adalah hal yang tidak dibenarkan.
maka perbuatan itu tidak layak menjadi sebab kemahroman. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i pernah menulis dalam argumentasinya yang ditujukan kepada Muhammad bin Hasan. Saya baca terjemahannya saja ya. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini. Wata' itu ada dua. Ada wata' yang menyebabkan hubungan suami istri itu ada dua, kata Imam Syafi'i ya. Ada wata' atau hubungan intim yang menyebabkan seorang wanita itu dimuliakan dan terjaga kehormatannya. Itu adalah jima dalam pernikahan yang sah. Ada juga wata yang menyebabkan dirajam, itulah zina. Salah satunya adalah nikmat yang dimana Allah menciptakan darinya hubungan nasab dan hubungan musaharah, juga mewajibkan masing-masing untuk menjaga hak pasangannya. Sedangkan wata yang satu lagi merupakan musibah, itulah zina. Maka bagaimanakah keduanya dapat disamakan hukumnya? Jadi inilah penjelasan para ulama terkait dengan khilafiyah yang terjadi bagaimana jika seorang laki-laki pernah berzina dengan seorang wanita, apakah zina itu menyebabkan kemahroman antara dirinya dengan ibu dari wanita yang dizinai? Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali menyatakan iya ya gitu ya, bersepakat menyatakan bahwa ini haram menikahi ibu dari wanita yang dizinai. Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i menyatakan itu zina tidak menjadikan kemahroman dari sisi manapun. Silakan para pendengar dapat melihat penjelasan dari masing-masing imam mazhab. Kita tidak memastikan yang mana yang harus ini, tapi saya lebih cenderung ke mazhab Syafi'i, dan mudah-mudahan penambahan keilmuan ini, wawasan ini menjadi perbendaharaan dalam diri kita, dalam pemahaman kita, sehingga memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.